Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ruang Kata. Hari ini kita bersama dengan tamu spesial. Sebenarnya kami yang berkunjung ke sini ya. Ini kita berada di sebuah ruangan yang isinya itu buku semua. Di sini nanti kita akan membuat dua podcast, dua obrolan. Yang pertama nanti seputar siapa beliau dan kaitannya dengan Proyu. Yang kedua dengan hobi beliau yang ada hubungannya dengan segala sesuatu yang ada di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yusuf, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Trisno dan tim ini. Makasih sudah mengunjungi Samben Library ini. Sebenarnya rencananya udah lama banget. Teman-teman, kita sudah mengagendakan lama sekali, cuman baru cocok waktunya itu sekarang ya Pak Yusuf. Ya. Setelah beberapa episode tayang, baru sekarang bisa ketemu Pak Yusuf. Nah, perkenalkan Pak Yusuf ini dulunya adalah editor pertama Proyu yang tetap nih Pak Yusuf. Ya. Jadi dulu memang ada editor sebelumnya, cuman freelance kebanyakan. Nah, Pak Yusuf ini yang tetap, beliau adalah orang yang ngalami pahit manisnya perjuangan Proyu di awal. Iya. Dari tahun berapa berarti Pak Yusuf? Saya masuk Mei 2006. Mei 2006. November 2006 salah. Oh, November 2006. Buku pertama yang dulu dipegang untuk diedit? Buku Ibdul Maqdisi itu nih ya, apa yang Taubat itu ya. Oh, udah nggak terbit nih berarti sekarang ya kayaknya ya? Kayaknya nggak dicetak ulang lagi itu. Oh, oke, siap. Menurut saya itu dari beberapa judul yang serupa, kayaknya terjemahan dari penerjemahnya lumayan bisa dinikmati sih. Oh, iya. Pak Yusuf ini selain jadi editor Proyu, kalau teman-teman memang pecinta buku, ada banyak sekali buku yang kalau kita lihat di halaman setelah sampul itu nanti ada editor atas nama Yusuf Maulana. Beliau termasuk editor senior, beliau juga nggarap banyak banget buku, termasuk kalau yang di depan kita ini, kami tadi agak kelupaan nggak bawa bukunya beliau juga nulis buku di Proyu, ada buku yang telah terbit itu jumlahnya 3 nggih. Yang pertama itu Tong Kosong Indonesia bunyinya, bukan Nyaring bunyinya tapi Indonesia bunyinya. Bukunya dari judulnya aja udah unik ya Pak Yusuf ya. Isinya tentang apa Pak Yusuf? Catatan karut-marut politik Indonesia lah kira-kira begitu. Ini udah bentar lagi masuk tahun politik, kayaknya asyik kalau misalkan dibaca lagi, ditelaah lagi. Yang kedua ada buku tentang Buya Hamka. Ya Buya Hamka. Bedanya apa Pak Yusuf dari buku-buku Hamka yang lainnya yang udah terbit? Buku ini mengisahkan hal-hal yang jarang dibicarakan oleh orang. Jarang dibicarakan. Misalnya tentang Buya Hamka itu dari sisi parenting, karena di Proyu banyak buku parenting nih. Malah sebetulnya nggak ideal. Buya Hamka itu atau Abdul Malik dulu ininya. Jadi dia orang tuanya pisah, bapaknya poligini, nikah lagi, dan dia menyaksikan dalam rumah gadang itu bagaimana keseharian bapaknya. Dia juga kurang mendapatkan perhatian. Tapi menariknya Abdul Malik ini atau Hamka kecil nggak jadi orang yang broken, nggak jadi orang yang nakal. Malah kita kemudian mengenalnya jadi ulama besar gitu ininya. Ini ada yang menarik, itu contoh saja. Atau bagaimana beliau bertoleransi. Detail toleransi itu nggak banyak dibicarakan misalkan. Bahwa ternyata rumah beliau di Kebayoran, sebelum sekarang Kebayoran di sekitar komplek Al-Azhar itu istilahnya hijau banget, kayak Jogokarian. Dulu itu masih perumahan baru, kaflingan baru, dan yang muslim sedikit dari data yang saya temukan. Ya. Jadi beliau diapit oleh keluarga banyak bukan Islam. Ya. Ternyata keseharian toleransi itu udah dikembangkan oleh beliau. Dan ketika beliau di MUI bicara soal masalah penolakan terhadap perayaan bersama itu, mewajibkan perayaan bersama, termasuk pengucapan Selamat Natal tuh ya. Itu nanti ada bab lain kalau mengucapkan itu. Tapi tentang mewajibkan perayaan bersama gitu. Bukan berarti Buya Hamka itu orang yang nggak toleran. Justru keseharian beliau itu udah dekat, dan orang-orang yang di sekitar beliau itu juga sudah melakukan menyaksikan Hamka itu. Gitu. Jadi hal-hal yang sepele, termasuk klaim sebuah kelompok Thariqah bahwa beliau adalah orang yang berbai'ah dan sebagainya. Saya sampai riset tuh Mas Trisno untuk riset, terus bahkan coba tabayun ke keturunan orang yang mengaku bahwa beliau berbai'ah dan sebagainya, meng-cross check ke keluarga Buya dan sebagainya. Menurut saya riset yang paling lumayan lah memadai
untuk membidas, membantah bahwa Buya Hamka pernah berbaiat. Itu ada di buku kami tadi itu. Dan itu belum banyak dibahas di buku lain ya Pak Yusuf? Belum atau banyak. Belum ada? Yang belum ada tapi sebatas di artikel-artikel saja, misal di Suara Muhammadiyah atau apalah gitu ininya. Tapi kronologi detailnya sampai sebenarnya kenapa sih Buya Hamka di sana itu sampai saya ukur, karena lini masa atau waktunya saya ukur. Katanya klaim dari kelompok ini misalnya Buya Hamka pas habis dari Mekah. Dari Mekahnya itu umroh atau haji itu sampai saya runut kejadian, sampai saya tahu Buya Hamka itu berapa kali umroh ya, berapa kali ke Mekah itu. Saya sampai dari data-data yang ada di sini dari majalah Panji Mas, akhirnya ketahuan itu Buya Hamka itu pernah ke Mekah baik berhaji maupun berumroh itu berapa kali selama umur beliau, di luar yang waktu kecil ya pada tahun 1920-an itu kira-kira segitu. Tapi pas ini sudah Buya Hamka, sudah ada buyanya, itu belum berapa kali. Nah, terus dicocokkan dengan klaim kelompok Thorikoh tadi, oh ternyata memang pernah benar ke sana, tapi ternyata ada jeda sekian waktu gitu, terus, dan seterusnya. Jadi dari situ secara coba rasional, secara data-data, saya beberkan di buku Buya Hamka, Teladan Umat itu ya, itu harapannya bisa ini membantah tapi dengan secara elegan. Nah, gitu. Masya Allah. Nah itu buku kedua. Terus buku ketiga ini yang ada di depan kita, Tokoh-tokoh Fenomenal Penggetar Nalar. Dari judulnya aja pasti udah menarik banget. Ada berapa tokoh Pak Yusuf yang dicantumin di sini? Saya lupa banyak, sebetulnya ada lebih dari 30. Itu bentuk apa ya, sajian semacam kayak ringkas lah. Ini seperti saya mengenalkan di kalangan aktivis Islam nama-nama A, B, C populer tapi JKLM mungkin kurang, atau MNO kenal tapi samar-samar atau banyak yang bias. Nah, saya coba membantu dengan bukan berdasarkan googling atau Wikipedia, tapi kebanyakan malah sumber primer. Iya, dari sumber-sumber katakanlah kalau tidak primer, sekundernya pun berbasis cetak gitu ininya. Dan satu kriteria yang semuanya bisa masuk, meskipun tadi ada yang terkenal sama enggak, kriterianya apa Pak Yusuf yang di buku ini? Di buku Tokoh-tokoh Fenomenal ini saya hadirkan sisi-sisi yang ada hal yang menggetarkan gitu ya. Mungkin judulnya sudah dari mewakili. Tim editor. Iya, ada yang menggetarkan paling tidak hati saya. Misalkan ada hal sederhana, misalkan ada orang orientalis yang saya juga merasa tertampar Mas Trisno, tergetar, yang setiap ba'da subuh itu tilawah gitu. Orientalis bukan Islam gitu, tilawah. Dia tilawah, mengkaji. Tujuannya tidak lain mencari kelemahan sebetulnya. Nah, gitu. Saya dapat cerita ini dari seorang sarjana intelektual dari negeri jiran. Nah, terus saya tuliskan yang kayak gini kan tidak banyak yang tahu gitu. Iya, saya juga baru pertama kali dengar. Jadi kriteria selain menggetarkan hati saya sebagai penulis, yang menurut saya ini perlu disampaikan ke pembaca juga, kadar kepentingan dan keurgensiannya itu memang besar dan belum banyak yang cerita. Jadi kalau yang sudah umum banget nggak usah lah, bisa baca gitu ini. Masya Allah. Secara umum begitu ininya. Jadi ini 3 buku ya, kita tunggu. Semoga ada buku keempat nih ya Yusuf. Iya, moga-moga saya disela menyunting naskah di Proyu. Di Proyu ini sudah, kalau tidak salah catatan saya bisa sampai 100 naskah di Proyu, baik sudah diterbitkan atau tidak. Iya. Masya Allah. Ada 100-an. Itu berapa tahun Pak Yusuf? Saya masuk di Proyu November 2006. Terus kemudian saya sih menyebutnya pensiun. Karena saya mencoba cari tantangan baru, tapi bukan di ranah yang sama. Artinya pindah kantor bukan, malah saya mandiri wirausaha menjadi konsultan penerbitan. Itu Mei 2012 karena Mei 2012. Iya, Mei 2012. 6 tahunan gitu Pak Yusuf. Iya, 6 tahunan sekitar itu. Awalnya karena faktor sundulan itu ya. Karena lahir yang berdekatan dan saya tidak punya basic wirausaha Mas Trisno. Terus kemudian ya sudah, bikin aja konsultan penerbitan dengan di bisnis utama, editor dan sebagainya, dan mendampingi penulis tapi bukan ghostwriter ya, bukan. Nah, alhamdulillah sampai sekarang gitu ya. Saya namanya Artisan Kata kalau itu bisnis saya. Artisan Kata. Jadi saya lihat catatan-catatan maupun arsip yang saya punya itu ada sekitar 100 lebih
saja di Proyu gitu ininya. Tapi banyak yang tidak tahu, mungkin almarhum Abah Fani selaku owner, pendiri, founder itu juga tidak tahu sebanyak itu. Masya Allah. Ada yang diterbit, ada yang tidak. Ada yang akan terbit tapi di tengah jalan ada problem, baik problem di Proyunya dalam arti apa namanya, tidak prioritas lagi, tema itu sudah mati, kekunci atau keselip sama tema yang lain, tapi di kemudian hari tema ini makin gak relevan. Jadi udahlah dikunci saja. Tapi semua hak penulisnya sudah dibayar. Atau kemudian penulisnya menarik naskah, diterbitkan di tempat lain, dan orang ngertinya itu penerbit A itu loh. Padahal aslinya itu naskah itu di Proyu dan udah diedit selesai di situ. Iya. Penerbit yang setelahnya tinggal cetak. Ada kejadian itu. Bahkan ada pernah nama saya dihilangkan itu. Ada aslinya itu olahan tangan saya gitu ini. Jadi ada kalau dari yang di katalog Proyu yang sekarang alhamdulillah ada banyak ya, itu yang resmi sih mungkin sekitar 40-an mungkin ya. 40-an mungkin ada. Dan yang ada di folder komputer saya kalau masih ada di Proyu Media tuh ada banyak juga yang tidak sempat terbit, ada dengan karena berbagai pertimbangan tadi ya. Pertimbangan baik manajerial ataupun prospeknya, ataupun ternyata di kemudian hari ada perjalanan yang tidak memungkinkan itu terbit gitu ininya. Tapi kira-kira di Proyu itu ada, saya ingat saya bisa pastikan 100 tuh 100, paling sedikit. Paling sedikit 100. Pasti sedikit. Ada gitu ya. Ada. Bayangkan misalkan ada Ustadz Dr. Nes M. Tholib, itu aja sudah ada 16 ya buku ya. 18 atau 16 ya. 18 kayaknya. Separuh lebih, 60% saya yang megang. Itu aja sudah banyak itu. Iya. Terus kemudian berikutnya dan seterusnya itu. Jadi tanpa sadar saya juga baru belakangan ternyata sudah sebanyak itu. Karir saya dalam editor dalam kepenyuntingan yang sebenarnya sudah saya lakoni sejak 2001, 2002 gitu ininya. Itu paling banyak sahamnya memang di Proyu saya lakukan latihan karena saya juga otodidak. Nah, Proyu jadi medan untuk itunya, untuk pengembangan aktualisasi, penajaman bakat di sana. Masya Allah. Jadi dari 100, paling sedikit 100 itu saya kira itu membentuk banget ketimbang kita kuliah. Nah, nyambung ini Pak Yusuf. Dulu tuh pernah beberapa calon penulis itu merasa nerbitin di Proyu itu lebih susah daripada nerbitin di penerbit yang mungkin lebih besar gitu ya waktu itu. Nah, itu gimana Pak Yusuf sebagai seorang editor yang dulu juga memfilter naskah yang masuk dan sebagainya, biasanya standarnya seperti apa dulu? Standar itu saya termasuk yang terlibat. Jadi membuat satu standar prestis tersendiri karena pada saat itu memang dunia perbukuan belum seperti sekarang. Orang kan dengan modal katakanlah 100, 200, sekian ratus ribu bisa bikin buku ya. Sekarang banyak sekali kita lihat di iklan-iklan di media sosial jasa menerbitkan buku yang mohon maaf itu standarnya kalau kita agak vulgar ecek-ecek banyak ya ininya. Atau bagus tapi tim atau penyedia jasanya itu maaf juga itu asal aja dan sebagainya. Nah, jadi saya pengen menghadirkan satu buku ini buat Proyu ketika saya diajak oleh Mas Fani atau sekarang kita sering nyebutnya Abah Fani, itu satu standar bahwa penerbit buku Islam pun bisa gitu, walaupun kemasannya populer. Gitu. Saya sendiri waktu itu memang pengen membawa spirit buku yang model kayak saya sebut saja misalnya Mizan ya agak intelek, tapi saya sadar ternyata ini kebanyakan kalangan aktivis Islam yang ada. Saya secara literasi aja dulu deh, nggak usah yang model formal kayak perlu ada catatan kaki, ada indeks dan sebagainya. Cuma masalah kutipan dia tetap harus terjaga. Nah, jadi sajian populer, tapi tetap ada nuansa ilmiahnya itu bagaimana. Nah, berikutnya kualitas dari tema dan sebagainya dan seterusnya. Jadi saya bikin itu. Terus Abah Fani memberikan satu ruang keleluasaan, tidak ada batasan. Beliau hanya melakukan intervensi pada rapat akhir naskah yang akan terbit saja. Jadi, gitu. Misalkan gitu. Misalnya saya selalu bawa naskah, kita akan terbitkan apa aja nih bulan depan. Udah ada dari 10 misalkan beliau 10 itu dari ratusan naskah yang saya kurasi, saya seleksi itu ininya. Lalu oleh saya bawakan, saya peras jadi ya paling 10 gitu, 10%-nya. Lalu oleh beliau nanti ditentukan karena Proyu juga belum penerbit besar waktu itu. 5 Pak katanya, kata beliau itu 5 misalkan naskah ABC dan seterusnya.
itulah. Lalu dari beberapa naskah yang tidak terbit, saya lihat juga saya senang, artinya mereka juga ada yang terus penasaran mencoba gimana biar caranya tetap terbit gitu ya, apa yang perlu diperbaiki. Betul, ada juga yang ini Mas Trisno sampai berkali-kali tidak bosan untuk mengirimkan. Saya senang hari ini saya lihat nama-nama tersebut sudah jadi orang ya, sudah terkenal ya. Saya tidak perlu sebut nama ininya. Yang jelas ada yang kemudian jadi penulis yang bestseller karya-karyanya. Dulu waktu di Proy memang temanya tentang seputar motivasi, tapi sekarang dia menemukan, kadang saya ngasih saran temanya jangan ini dan sebagainya. Lama-lama mungkin yang bersangkutan berpikir. Tapi ada juga yang ajak seorang psikolog misalkan, itu aja. Karena memang beliau basicnya adalah agak akademis itu. Sedangkan Proy itu nuansanya memang buku-buku populer yang ringan dan sebagainya. Tapi di kemudian hari saya lihat beliau tetap konsisten dengan tema-tema psikologi yang nuansa akademis. Tapi saya lihat sekarang beliau sudah bisa menyajikan secara populer dan sudah adalah karya-karyanya di penerbit. Saya senang juga, walaupun tidak bersama Proyu itu terbitnya. Dan banyak cerita soal itu. Jadi memang saya bikin ketat agar ada rasa senang, bangga dalam arti bukan untuk takabur, ujub, tapi untuk memberikan syukur masuk di Proyu itu. Naskah ini bukan berarti dia naskah yang sembarangan. Kayak kita, maaf misalkan zaman dulu kan ada UMPTN, nggak sembarangan masuknya gitu. Karena saya juga mencoba mengimbangi dan sadar betul Proy itu bagus secara muamalah gitu nih. Nah ini udah bagus muamalahnya, bayar royalti apa display clear. Nah kok nggak bagus di sisi seleksi bahkan ketatin dan sebagainya. Ini klop banget sih itu. Oke. Terus ini Pak Yusuf, selama jadi editor Proyu itu ada nggak naskah yang dulu paling susah digarap atau ribet digarap? Terus pada akhirnya terbit kayak gitu? Banyak sih yang kayak gitu ya. Banyak yang naskah-naskah yang memang bikin penat ininya, bikin ini ya, termasuk ensiklopedia keluarga Sakinah itu proses ininya termasuk yang harus kita sabar karena aslinya itu belum berupa naskah yang di Word yang tinggal kita olah gitu ya. Itu pernah terbit sebelumnya atau enggak kalau yang ensiklopedia? Pernah, itu aslinya kumpulan buku-buku kecil beliau, penulisnya banyak sekali. Lalu oleh tim beliau dikumpulkan, disusun sedemikian rupa. Itu tim beliau memang ada editor internal di tim penulisnya. Namun kemudian kadang ada bahan-bahan itu cukup membuat tim Proyu harus konsentrasi. Tapi saya pribadi tidak merasa buku itu tidak kesulitan gitu. Walaupun yang sulit barangkali tim desain gitu ya, tim layout. Berarti bukan karena bingung memulas enggak sih. Kontennya ya, bukan secara konten. Kalau yang konten secara umum sih buku-buku Proyu udah ini ya, karena chemistry-nya dapat, khas ringan dan saya yang menentukan membuat ini istilahnya batasannya. Jadi tidak begitu kesulitan. Barangkali tantangan itu tantangan yang bikin malah kita atau saya pribadi maju. Contohnya waktu menggarap buku Tembang Ilalang misalnya. Oh iya, novel ya. Novel itu Tembang Ilalang. Itu kan sudah sejak awal waktu itu saya sama Abah Fani itu saya berpikir perlunya novel yang bernuansa sejarah atau gerakan. Sebelum akhirnya sekarang populer ini masa itu kami sudah mencari tapi nggak ada yang cocok gitu nih. Pernah coba mendatangkan penulis waktu itu mau Seabad Muhammadiyah kita danai, saya ingat betul Abah Fani yang mendanai yang bersangkutan dan sebagainya. Tapi ternyata naskahnya jauh dari memuaskan tentang Mbah Dahlan itu ininya, jadi nggak terbit. Saya aja sudah novel biografi gitu. Novel biografi, bioepik, tapi sangat tidak layak. Karena dua standar Proy maupun standar naskah secara umum gitu. Berarti meskipun sudah ngeluarin modal tetap nggak dipaksakan terbit nih, karena memang nggak sesuai itu tadi. Sesuai gitu. Pernah juga saya dengar tapi waktu itu saya sudah tidak di sana. Mau penulisan sejarah Joko Karyan saya tidak paham kok nggak diteruskan lagi buku itu. Yang menantang itu waktu menantang secara intelektual, secara literasi, secara aspek-aspek data itu pas di Tembang Ilalang ya saudara Aminuddin Muhammad Aminuddin itu kan sebagai aktivis PI bisa lah punya potensi menulis ke sana data-data. Namun ada beberapa yang mungkin kami bantu misalkan soal masalah penamaan dan sebagainya data-data gitu. Dan kultur di Pro itu kan diskusinya yang hangat ya masa itu gitu ya. Jadi penulis itu dijaga, diorangkan, diuangke
Pokoknya dari dia belum punya nama sampai punya nama, kalau di proyeksi ya penulis-penulis yang itu paham sih ininya. Nah, saya salah satu yang kebagian menguanggi dari sisi kontennya gitu. Kalau sisi apa Ubo Rampe itu manajemen itu ya, sisi kemanusiaan itu manajemen, dan saya kira bagus sih Proyo di sisi itu memberikan layanan tidak banyak gitu, dan banyak yang mengakui seperti itu. Nah, maka dari diskusi itu saya pribadi sudah tahu naskahnya nanti kayak gimana. Jadi praktis seingat saya tidak ada yang sampai harus membuat saya stres dan sebagainya. Karena gampang sih tandanya kalau saya misalnya edit stres, biasanya saya sariawan itu, berarti pikiran saya betul-betul tersedot. Kalau di proyek kayaknya enjoy saja gitu ininya. Belum pernah sariawan berarti? Belum. Saya ingat saya belum kan. Terlalu menikmati aja lah, menikmati aja yang ada. Jadi banyak naskah yang ya bisa terbit sesuai jadwal lah. Yeah. Nah ini Pak Yusuf, ini kan zaman berkembang pesat nih, termasuk di dunia literasi ya. Saya kalau melihat itu di beberapa toko buku itu, buku yang sekarang itu berbeda jauh sama buku yang dulu. Ini di samping ini ya, buku digital ya. Nah kalau sekarang itu saya lihat beberapa halaman gitu ketika buka gitu, itu di dalamnya itu tulisan itu sangat minimalis. Kebanyakan ilustrasi kayak gitu, atau bahkan bukunya berwarna kayak gitu. Nah, itu mungkin juga menyesuaikan dengan zaman sekarang, orang lebih cenderung senang melihat audiovisual kayak gitu dibandingkan baca tulisan kayak gitu. Kalau dari sisi Pak Yusuf sebagai editor kayak gitu, gimana menanggapi itu, Pak? Iya, itu satu hal yang kita tidak bisa tolak sih. Saya pribadi pun sering menyarankan klien saya di Artisan Kata itu buku beraroma, bercita rasa visual. Kalau saya berarti kayak gitu juga banyak yang masuk ke Pak Yusuf. Iya, malah saya menyarankan. Cuma bukan berarti teksnya saya kurangi, enggak. Ya. Oh gitu. Jadi saya sebagai orang yang dibesarkan dengan penerbitan pas zaman jaya-jayanya di Jogja, tetap teks itu adalah powernya di situ. Gambar itu dia hanya menjadi penunjang. Saya masih memegang prinsip itu gitu. Jadi meskipun sekarang zamannya orang dengan paparan media sosial, multimedia, YouTube dan sebagainya, banyak yang kemudian menyikapinya dengan persentase teksnya diminimaliskan. Nah, saya tetap sih tidak, karena memang juga klien saya banyak kan orang-orang memang yang banyak teksnya, naskahnya, cuma mereka kesulitan membuat cita rasanya bukunya berasa visual. Nah, ini tantangan buat saya. Jadi saya tidak pangkas semuanya. Saya bikin yang kira-kira agak nuansanya cocok dengan anak sekarang. Misal belum lama ini saya ngerjakan punyanya, ini cocok nih karena salah satu mantan presiden kita nyentil ibu-ibu kita yang suka pengajian nih. Jadi ada buku karya Kak Siva Fauzia lah, Ketua Badan Koordinasi Majelis Taklim itu. Buku ini dari disertasi Mas Trisno. Gimana bayangkan? Dari disertasi bisa dibaca sama emak-emak pengajian. Nah itu tantangan. Nah itu saya kemudian merakit, mengoprek, menyusun agar buku itu lebih kemasnya populer. Sekali lagi, ini salah satu andil atau legasi Proi buat saya adalah itu mempopulerkan bahasan yang berat itu. Saya merasa Madrasah Al-Jogokarian 35 ya dulu itu ya. Kalau sekarang 41 ya. Lama ya. Saya dibesarkan di nomor 35. Kalau sekarang 41 ya Om Dakwah. Itu membuat mudah yang susah gitu. Jadi prinsip yasiru walatu asiru itu dijaga betul itu. Basiru walatu nafiru itu bikin orang seneng, jangan susah, bikin orang bahagia, bukan bikin orang kapok. Itu prinsip itu dibawa. Jadi itu sangat 6 tahun itu membantu saya ketika ada naskah kayak diserta ya udah makanan lah gampangnya. Gampang aja bisa dicaca-caca, dijadikan stik yang lezat sampai ibu itu bilang wah Pak puas banget gitu ya. Kemarin saya lihat dibagikan ke calon-calon presiden itu macam-macam dari yang kokoan sampai yang batian dan sebagainya. Itu saya senang mereka pada puas katanya. Itu aslinya seperti itu. Dan proyek itu adalah membantu saya menemukan teknik-teknik seperti itu gitu. Masya Allah. Nah ini mungkin terakhir Pak Yusuf untuk yang sesi pertama ini ya. Itu dulu kan Pak Yusuf termasuk awal-awal Proyu itu udah bergabung, terus kenal Mas Fani, dan saya pernah mendengar bahwa Pak Yusuf tuh dulu di kampus pun sudah ketemu sama Mas Fani itu Allahyarham. Nah itu ada cerita nggak yang mungkin selama ini belum pernah dibagikan sama orang lain? Yang kaitannya sama Proyu awal sama Abah Fani Allahyarham.
Saya pribadi sebetulnya tidak kenal beraktivitas ya. Kami memang satu angkatan itu ya, satu angkatan bahkan satu fakultas. Terus satu fakultas? Satu fakultas, cuma tidak saling kenal. Kenalnya malah ketika demo. Oh, ketemunya di demo. Ya, karena apa namanya? Beliau kan 96 di HI ya, hubungan internasional, sedangkan saya di ilmu perpustakaan gitu intinya. Kami satu fakultas 96, cuma saya tidak pernah bertemu di kampus gitu ya. Ketemu itu tahun sekira pas reformasi. Beliau aktif di FSRMY itu ya, sedangkan saya aktif di kami itu bertemu baru di jalan dalam isu-isu advokasi keumatan, isu-isu kebangsaan yang membela apa istilahnya banyak hal atas kezoliman. Ketemu dengan beliau ya garda depan, sedangkan saya penggembira sajalah. Jadi ketemu lah, tidak saling kenal. Ketemu dalam arti kontak fisik itu sekira tahun 2002 itu, kalau tidak salah 2002. Jadi waktu itu ada kejadian ini apa namanya elemen kiri menyandera Presiden BMKM UGM gitu yang dia apa istilahnya dekat dengan anak-anak pengajian gitu ininya, disandera karena mau memboikot pemilu di kampus tersebut. Jadi mereka disandra di Fakultas Sastra waktu itu ininya. Nah itu saya pertama kali menyaksikan langsung ketemu dengan yang namanya Mas Fani itu di situ gitu ininya. Saya ingat betul, saya disuruh pergi gitu karena ini sudah hanya tim tertentu aja yang nanti apa untuk melakukan apa negosiasi atau penyelamatan, mitigasi ke teman-teman BEM yang lagi disandra sama anak-anak kiri itu gitu. Itu pertama kali saya ketemu langsung. Berikutnya sih lebih sering ketemu di sekarang 0 km ya namanya ya. Ya, tapi dalam posisi saya hanya sebagai demonstran biasa saja di kami dan sebagainya. Sedangkan beliau di FSRM-nya kan tokoh gitu ini. Itu sampai kemudian beliau ya kami dengarlah bikin penerbitan tuh ya yang semuanya cetak-cetak tahun 2003 apa namanya nikmatnya pacaran setelah pernikahan itu. Nikmatnya pacaran setelah pernikahan ya Ustaz Salim itu ininya. Terus kemudian kayaknya itu milestone yang bagus buat apa namanya bikin penerbitan karena masa itu lagi zaman-zamannya dunia buku di Jogja gitu. Terus katanya mau pengen serius nih jadi publisher, aslinya kan masih printing ya, cetak-cetak undangan. Akhirnya beliau kemudian nyari orang, waktu itu adalah Pak Fatan, Mas Fatan waktu itu masih populer. Malah Mas Fatan dulu? Nyari informasi, carikan gitu. Cari-carilah yang kira-kira punya kemampuan, punya passion, terus berlatar belakang inilah aktivis Islam. Proyek pengen serius ininya bikin penerbitan gitu karena waktu itu menurut saya belum take off ya, tapi sudah jalan dan bagus gitu ininya. Nah, terus kemudian itu Pak Fatan bertemu saya, nawari, terus saya kemudian diminta ngobrol. Ya ketemu langsung pertama, tapi juga ini nggak kayak teman akrab, nggak, biasa aja gitu. Bukan saling, saya kenal namanya dan sebagainya, biasa aja. Sama-sama gitu, tahu. Sama tahu. Enggak, saya yang tahu saja. Dia mungkin tidak tahu. Karena kan memang ini beda aktivitas gitu. Saya lebih banyak di kami, sedangkan beliau kan di Jogokarian gitu ya. Jadi boleh saya kan tidak cuma di apa ya di staff aja lah gitu ini. Ada di situ karena ternyata waktu itu editor-editor yang ada di Proyu masih sifatnya freelance gitu. Nah dari situ ditata semua, saya diberi kebebasan membuat sistem karena apa sih kriteria naskah yang masuk di Proyu, naskah yang kayak gimana, terus kemudian tampilannya bagaimana dan sebagainya. Termasuk juga saya pernah sampaikan juga keinginan membangun semacam kayak akademi Proyu, tidak namanya gitu, cuma proses merekrut orang-orang gitu. Nanti kelak ada orang seperti Fadlan Al-Ikhwani, Rohma Yulika dan sebagainya. Jadi nama-nama orang yang mereka orang biasa, tapi yang hebat dari Abah Fani adalah selalu memberi ruang kepercayaan pada orang-orang yang nggak apa-apa, nggak terkenal, tapi yang penting niatnya nawaitunya bagus gitu. Nah, termasuk keleluasaan kepada Pak Yusuf tadi nggih. Sangat betul. Saya tidak dibatasi misalkan harus apa. Yang penting satu aja saya pesan beliau, walaupun tidak diulang-ulang karena mungkin chemistry-nya dapat ya. Jadi tidak begitu harus sampai dihitam putihkan jadi juknis, juklak gitu. Misalnya yang penting pokoknya fikrohnya tidak liberal sekuler gitu aja beliau itu. Jadi
sangat sederhana. Jadi ada kejadian lucu pernah waktu hampir naskah itu udah kita golkan itu ya. Tapi suatu saat si penulis naskah itu kita undang silaturahim itu ya, nongkrong di dekat saya, ngobrol di situ. Nah, ngobrol lah dengan saya sama kru redaksi waktu itu di kantor lama dekat Jokaryan itu ininya. Nah, ngobrol ngomentari terhadap seorang tokoh atau tema, saya lupa persisnya itu. Yang saya pribadi sih dalam hasanah pemikiran yang kayak gitu biasalah, enggak apa-apa. Cuma ini kalau kedengaran orang lain bisa sensitif gitu ininya. Nah, Qadarul waktu itu Abah Fani itu keluar dari ruangan ininya, ruangan pribadinya enggak, kamarnya yang di atas saya juga. Dengar karena ucapan si Fulan itu belum selesai. Nah, tiba-tiba ucapan itu ditangkap oleh beliau gitu ininya. Terus kemudian beberapa menit kemudian saya diajak diskusi bla 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 sebagainya. Karena dengar itu tadi. Iya, singkat kata naskah itu nggak jadi terbit itu ininya. Karena orang ini masih katakanlah belum safety gitu ininya. Dia masih secara pemikiran pun masih begitu. Paling ke soal itu. Kalau soal teknis apa belum memberikan keleluasaan gitu ini. Masya Allah. Gini. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Nanti kita sambung ke sesi kedua. Terima kasih, ini udah ngobrolin banyak hal yang kaitannya sama ProU. Kita pamit dulu Pak Yusuf. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.